Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riri Rahmakusuma Dewi, NPM 19510204717 dari kelas C. Soal yang pertama yaitu sebutkan 3 bentuk-bentuk perkembangan layanan penerapan e-banking syariah pada sistem informasi manajemen perbankan syariah. Yang pertama yaitu internet banking. Internet banking ini termasuk saluran terbaru m-banking yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi via internet dengan menggunakan komputer atau PDA. Fitur transaksi yang dapat dilakukan sama dengan phone banking, yaitu informasi jasa atau produk bank, informasi saldo rekening, transaksi pemindah bukuan antar rekening, pembayaran, pembelian, dan transaksi ke bank lain. Yang kedua yaitu SMS banking. Saluran ini pada dasarnya evolusi lebih lanjut dari phone banking yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi via HP dengan perintah SMS. Fitur transaksi yang dapat dilakukan yaitu informasi saldo rekening, pemindah bukuan antar rekening, pembayaran, dan pembelian voucher. Yang ketiga yaitu ATM atau anjungan tunai mandiri. Ini adalah saluran e-banking paling populer yang kita kenal. Setiap kita pasti mempunyai kartu ATM dan menggunakan fasilitas ATM. Fitur tradisional ATM adalah untuk mengetahui informasi saldo dan melakukan penarikan tunai. Yang kedua yaitu sebutkan 3 bentuk-bentuk penerapan e-government yang saat ini ada di Indonesia. Yang pertama yaitu e-controlling. E-controlling merupakan sistem pengendalian kegiatan yang menggunakan program komputer berbasis website yang dilakukan oleh pemerintah. E-controlling berfungsi untuk memfasilitasi pengumpulan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan dan permasalahan yang ditimbulkan akibat pelaksanaan pekerjaan tersebut. Yang kedua yaitu e-formance. E-formance adalah sistem informasi manajemen kinerja yang digunakan untuk melakukan penilaian prestasi kinerja pegawai. Sasaran dari e-formance yaitu terwujudnya manajemen pegawai berdasarkan prestasi kerja dan sistem kinerja kerja pegawai negeri sipil. Yang ketiga yaitu e-audit, merupakan sistem berbentuk sinergi antara sistem informasi internal BPK dan sistem informasi milik entitas pemeriksaan melalui komunikasi data secara online dan membentuk pusat data. Yang ketiga yaitu, menurut Anda, bagaimana Anda memandang kualitas layanan perbankan di Indonesia di era digital? Layanan perbankan dahulu hanya dipakai untuk menyimpan uang saja. Ketika belum ada bank, semua orang menyimpan uang mereka di rumah dan bisa menimbulkan masalah pada kemudian hari, seperti dicuri oleh pihak lain ataupun masalah-masalah lainnya yang sangat mengganggu. Namun seiring berjalannya zaman, bank juga menaikkan kualitas layanan mereka demi mempermudah nasabah sekaligus menarik nasabah baru agar mau menabung di bank. Salah satu caranya adalah menggunakan medium teknologi yang setiap tahunnya selalu berinovasi. Walau tidak semua teknologi bisa dipakai untuk layanan perbankan, tetap saja ada beberapa teknologi yang akhirnya diterapkan ke dalam dunia perbankan dan hasilnya memuaskan. Sebagai contoh yaitu layanan perbankan dalam bentuk aplikasi mobile. Layanan perbankan dalam bentuk aplikasi mobile memang semakin hari semakin marak. Tidak hanya dari bank-banknya saja, tetapi kesadaran nasabah untuk memakai aplikasi mobile juga semakin terasa. Layanan perbankan digital adalah layanan bagi nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan, serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah dengan memperhatikan aspek pengamanan. Hal ini memungkinkan calon nasabah dan atau nasabah bank melakukan transaksi diantaranya registrasi, pembukaan rekening, transaksi perbankan, dan penutupan rekening, termasuk memperoleh informasi lain dan transaksi di luar produk perbankan, antara lain nasihat keuangan, investasi, transaksi sistem perdagangan berbasis elektronik, dan kebutuhan lainnya dalam nasabah bank. Layanan ini muncul sebagai respon dari bank umum terhadap perkembangan teknologi informasi dan gaya hidup masyarakat yang memasuki era digital. Di Indonesia, bank umum yang sebelumnya memusatkan layanan secara luring, melalui berinovasi meningkatkan layanan
yang bersifat mandiri dengan memanfaatkan media daring. Layanan ini berbeda dengan fitur mobile banking atau internet banking. Kedua fitur tersebut hanya dapat disebut sebagai semi digital banking karena cakupan layanannya masih terbatas. Misalnya seperti memanfaatkan fitur mobile banking atau internet banking. Perlu mengunjungi kantor bank untuk melakukan verifikasi dokumen atau melakukan otoritas transaksi yang melebihi limit nominal transaksi yang ditetapkan oleh manajemen bank. Sementara itu, melalui layanan perbankan digital, kita dapat memproses semua kebutuhan layanan perbankan secara daring. Hal tersebut tentunya sangat praktis dan fleksibel karena kita tidak perlu mengunjungi kantor bank dan menunggu antrian yang lama. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.